Harus beda memang orang yang tahu dengan orang yang belum tahu. Kalau tahu tidak ada bedanya, sama saja perbuatannya. Lah terus apa bedanya dengan orang yang tidak tahu? Coba diingat kembali itu Quran surah Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Enggak usah diingat kembali. Surat Az-Zumar nama surat 39 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarjuna rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Apakah kamu hai orang-orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran. Nah, ayat ini bukan hanya sebatas apresiasi dari Allah terhadap orang yang berilmu, terhadap orang yang tahu, bukan hanya sebatas itu. Namun ayat ini merupakan atau menjelaskan tentang dunia tanggung jawab konsekuensi yang harus dilakukan bagi orang yang tahu. Maka harus ada perbedaan orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Nah, panjenengan tadi awalnya tidak tahu kalau ternyata di sebagian harta itu ada kewajiban zakat. Karena belum ngaji, nggak ngerti. Kemudian ngaji, menjadi tahu. Nah, maka saat panjenengan tahu itulah ada konsekuensi yang harus panjenengan kerjakan. Itu keluarkan zakatnya. Maka yang panjenengan lakukan sudah betul. Kalau panjenengan sama saja, ibarat bahasa Jawanya wis porah, wis dosa yo ben, pokoknya saya tidak mau zakat karena iman-iman. Lah kata Allah dalam ayat ini, panjenengan bukan termasuk hambanya yang berakal sehat, bukan termasuk ulul albab. Karena apa? Setelah tahu tetap sama saja perbuatannya, tutur katanya, kewajiban zakatnya tidak ditunaikan. Sama saja keadaannya, sama persis ketika panjenengan belum tahu. Terus lantas apa bedanya? Tidak ada perbedaannya. Nah, kata Allah sekarang, siapa itu ulul albab? Coba Az-Zumar ayat 18. Itu ulul albab. Ada kaitannya ya. Surat Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Nah, ini ulul albab. Itu siapa? Kata Allah, ulul albab itu alladzina yastami'una al-qawla, yaitu orang yang senantiasa mendengarkan perkataan-perkataan, namun tidak semua perkataan diikuti. Yang diikuti apa? Perkataan yang terbaik, yaitu Al-Quran. Fayattabi'una ahsanah. Kalau Al-Quran perintahkan untuk kita keluarkan zakat, zakat itu wajib, maka dia akan mengikutinya dengan ketundukan dan kepatuhan. Sebanyak apapun, sebesar apapun kewajiban zakat yang harus dia keluarkan.
Nah, kalau tidak mau mengikuti ketentuan Al-Quran ini, berarti orang tersebut tidak mengikuti sebaik-baik perkataan. Kalau tidak mengikuti sebaik-baik perkataan, maka hatinya kosong dari iman, tidak bisa menerima petunjuk kebenaran dari Allah. Nah, kalau hati kosong dari iman, maka bukan orang yang berakal sehat. Nah, sekarang kalau tidak ingin mengeluarkan zakat banyak-banyak jumlahnya, ya jangan punya uang banyak, jangan punya harta banyak, biar zakatnya sedikit. Nah, sekarang pengennya punya harta banyak namun zakatnya nggak mau, atau mau namun hanya seikhlasnya. Ya, semakin banyak harta yang Allah titipkan pada kita, maka semakin besar pula kewajiban zakat yang harus kita keluarkan. Nah, kalau kita hanya menggunakan akal kita, maka akan eman-eman. Misalkan dapat ratusan miliar, wah zakatnya ya ratusan juta itu. Wah, mane-mane. Misalkan zakatnya sampai 300 juta kewajiban zakatnya. Setan masuk. 300 juta mbok keke kuwi untuk mobil anyar lho. Jadi eman-eman. Karena kita hanya menggunakan akal tok. Akalnya yang digunakan bukan akal sehat, akal hawa nafsu, akal yang penuh dengan hawa nafsu, akal yang didominasi oleh ketamakan. Maka yo eman-eman, mosok zakat tok 500 juta. Kok eman-eman lah, kalau tidak mau mengeluarkan sebanyak itu, ya jangan punya uang sebanyak itu. Karena memang sudah menjadi satu kewajiban. Namun kalau kita dengan hati keimanan penuh kepada Allah, hati kita penuh dengan keimanan, berapapun yang Allah titipkan dari harta dunia, maka kita akan tunaikan. Kita tunaikan sesuai dengan ketentuan yang sudah Allah berikan dan Rasul tentukan, Rasul contohkan. Oh, enggak ada iman-iman. Semakin besar yang Allah titipkan, ya kita wis cul gitu, karena itu kewajiban. Orang itu untuk bisa ikhlas, sabar, tunduk patuh melaksanakan kewajiban, syarat mutlaknya hatinya harus penuh dengan keimanan. Kalau hatinya kosong dengan keimanan atau hanya setengah dari keimanan, maka sulit untuk melakukan kewajiban-kewajiban dari Allah dan juga dari Rasulullah. Seperti sholat, itu kewajiban kita. Namun itu sangat berat bagi orang yang ngaku Islam sekalipun untuk menunaikan kewajiban sholat, ya, tidak ada kaitannya dengan materi ibadah sholat itu berat. Yang tidak berat siapa? Hamba Allah yang hatinya khusyuk. Maka untuk bisa melakukan kewajiban-kewajiban dari Allah secara kafah, totalitas, jiwa dan raga, perlu hati yang khusyuk. Yang paling utama itu hati khusyuk. Ya, hati khusyuk itu akan melahirkan akal yang sehat. Akal yang sehat akan melahirkan pola pikir yang sehat, yang benar. Pola pikir yang benar, hati yang sehat, akal sehat, pola pikir sehat, itu akan melahirkan agama yang sehat, yang lurus. Sehingga ringan hatinya. Bahkan saat tidak bisa menunaikan kewajibannya, gelisah. Jangankan yang wajib. Kalau seorang hamba itu hatinya sudah khusyuk, ketinggalan yang sunnah saja gelisah, tidak tenang, tidak nyaman. Ketinggalan untuk tidak ikut dalam sedekah yang sunnah, yang sifatnya sunnah, itu hatinya gelisah. Karena hatinya sudah khusyuk. Kok sampai enggan, tiba-tiba ada seruan sedekah kok sampai ketinggalan, itu gelisah. Pasti dia akan cari informasi ke rekening mana ini biar segera bisa ditransfer. Rekening misalkan rekeningnya sudah ditutup, itu akan gelisah mencari tahu. Karena memang hatinya khusyuk, sehingga tertinggal dari yang sunnah saja gelisah, gundah gulana.
Kalau tertinggal dari sunnah saja sudah gelisah, apalagi sampai tertinggal yang wajib. Nah, kalau ada seorang hamba tertinggal wajib biasa-biasa saja, apalagi tertinggal yang sunnah, wes ora masalah. Umum sunnah, wajib tak tinggal kayak Allah mung sedekah, zakatnya tak bayar loh. Zakat saja yang wajib tidak saya keluarkan, apalagi hanya yang sedekah. Sholat fardu saja saya bolong-bolong, masa saya suruh menunaikan yang sunnah. Nah, maka untuk menunaikan kewajiban dari Allah, baik yang sifatnya mahdhah maupun ghairu mahdhah, kunci utamanya adalah hati yang khusyuk. Nah, panjenengan sudah betul yang dilakukan, sudah tahu, maka harus beda dengan yang belum tahu. Orang yang sudah tahu itu harus beda, punya konsekuensi dari setelah dia tahu. Nah, dalam hal zakat ini berarti setelah tahu panjenengan keluarkan zakatnya. Itu fungsinya dari tadabbur ayat-ayat Allah. Ya, ada lagi.